Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi teknik dan instrumen penilaian hasil belajar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri, Lisandu Ulia Fatri, sebagai moderator. Yang kedua, Linda Sartika sebagai pemateri 1, Mia Deprisa sebagai pemateri 2, Diansi Utami sebagai pemateri 3, dan Vera Septarina sebagai pemateri 4. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu macam-macam teknik tes yang akan disampaikan oleh Linda Sartika. Kepada Linda Sartika dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Baiklah, materi yang akan dibahas yaitu macam-macam teknik tes. Yang pertama, pengertian teknik tes. Tes adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh testi, sehingga atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi testi. Adapun yang dimaksud tes adalah suatu teknik dalam evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar murid dengan menggunakan alat tes. Yang kedua itu fungsi teknik tes. Secara umum, ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh teknik tes, yaitu sebagai alat ukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah beberapa jauh program pengajaran telah ditentukan telah dapat dicapai. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mia Deprisa. Kepada Mia dipersilakan. Yang ketiga, macam-macam tes. Menurut sifatnya, tes dapat tes verbal dan tes non-verbal. Tes verbal yang mana tes dengan cara ini menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tes. Tes verbal ini terdiri atas dua, yaitu tes lisan atau oral test dan tes tertulis atau written test. Sedangkan tes non-verbal yaitu tes yang tidak menggunakan bahasa sebagai alat untuk melaksanakan tes, tetapi menggunakan gambar. Tes inteligensi atau inteligensi tes, yaitu tes yang dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Yang ketiga, prestasi belajar atau achievement test, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui prestasi seseorang murid dari mata pelajaran yang telah diberikan. 4. Tes diagnostik atau diagnostik tes, yaitu tes yang digunakan untuk menggali kelemahan atau problem yang dihadapi murid, terutama kelemahan yang dialami murid saat belajar. Yang kelima, tes sikap atau attitude test, yaitu untuk mengetahui sikap seseorang murid terhadap sesuatu. Yang keenam, tes minat, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui minat murid terhadap hal-hal yang disukai, sehingga melalui tes ini dapat diketahui apa yang disukai. Yang ketiga, menurut pembuatannya, tes dikelompokkan menjadi yang pertama, tes terstandar atau standar direct test. Tes standar atau tes yang dibakukan mengandung prosedur yang seragam, menentukan nilai dan administrasinya. Yang kedua, tes buatan guru atau teacher made test. Tes buatan guru cenderung difokuskan pada tujuan instruksional untuk kelas tertentu. Macam-macam teknik tes selanjutnya akan dijelaskan oleh Diansi Utami. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari macam-macam bentuk teknik tes, yaitu yang keempat. Dan menurut bentuk soalnya, tes dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu tes uraian dan tes objektif. Tes uraian ini terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu uraian bebas dan uraian terbatas. Dan yang kelima yaitu ditinjau dari objek tes, maka tes dikelompokkan menjadi dua, yaitu tes individual dan tes kelompok. Tes individual yaitu suatu tes yang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup panjang, sedangkan tes kelompok yaitu tes yang dilakukan tanpa terhadap beberapa murid dalam waktu yang sama. Dan selanjutnya yaitu macam-macam teknik non-tes. Terlebih dahulu kita harus mengetahui dari pengertian teknik non-tes.
Teknik non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis atau observasi, melakukan wawancara atau interview, dan menyebar angket atau kuesioner. Baik, itu saja materinya dan dilanjutkan oleh Vera Septarina. Baik, selanjutnya macam-macam teknik non-tes. Observasi. Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu bentuk teknik non-tes yang biasa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objek secara langsung, seksama dan sistematis. Yang B. Interview secara wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan arah serta tujuan yang ditentukan. Yang C. Angket. Angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, sehingga angket berada dengan wawancara. Selanjutnya, prinsip penulisan angket. Isi dan tujuan pertanyaan yang jelas. Nomor 2, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Yang 6, panjang pertanyaan. Yang ketujuh, urutan pertanyaan. Yang 8, prinsip pengukuran. Yang 9, penampilan fisik angket.